Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Fakil Akbar dengan NPM 2311031093 akan membahas materi tentang kontrak dan contoh kasusnya. Video ini dibuat untuk pengumpulan tugas akhir dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Pak Angga. Yang pertama, definisi kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih setelah ditandatangani. Perjanjian kontrak ini menimbulkan janji bahwa hak dan kewajiban tertentu akan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Intinya, janji adalah inti dari setiap kontrak. Dalam pengertian demikian, kontrak merupakan sebuah janji ataupun sebuah janji bisnis tertentu. Selanjutnya, yaitu fungsi kontrak. Yang pertama, kontrak berfungsi sebagai pencatatan hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Yang kedua, kontrak membuat janji-janji pribadi dapat ditegakkan secara hukum. Yang ketiga, kontrak meresmikan hubungan antar pihak. Selanjutnya, yaitu pelanggaran kontrak. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak tanpa alasan yang sah, hal tersebut disebut dengan pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak dapat memberikan beberapa dampak. Di antaranya, kerugian material, hilangnya kepercayaan dan reputasi bisnis, kerugian peluang bisnis, dan pertikaian hukum. Selanjutnya, kita dapat mengetahui penyelesaian dari adanya pelanggaran kontrak. Yang pertama, melalui jalur hukum. Yang kedua, melalui restitusi. Ketiga, pembatalan kontrak. Dan yang terakhir yaitu mediasi antara pemegang kontrak. Contoh kasus yang saya angkat adalah berupa pelanggaran kontrak bisnis antara Citylink dan Sriwijaya Group. Kasus ini bermulai dari buruknya kondisi keuangan Sriwijaya Group dikarenakan banyaknya hutang yang mereka miliki. Lalu kemudian pada November 2018 ditandatanganilah kerjasama manajemen, yaitu berupa kerjasama operasional antara Citylink dan Sriwijaya Air. Dengan demikian, manajemen dari Citylink akan membantu operasional dari Sriwijaya Air Group. Kemudian, pada 10 September 2019, terjadilah ketegangan karena adanya perombakan di jajaran direksi yang didominasi perwakilan Garuda, atau dalam hal ini Citylink. Dikarenakan Citylink adalah anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Selanjutnya, pada 25 September 2019, Citylink mengajukan gugatan atas dugaan wan prestasi atau pelanggaran kontrak bisnis yang dilakukan oleh Sriwijaya Air. Citylink memberikan gugatan tersebut dengan alasan yang pertama, karena Sriwijaya Air melakukan pelanggaran KSO atau kerjasama operasional dengan melakukan perombakan direksi yang tadi sebelumnya didominasi oleh orang-orang dari Garuda Indonesia yang kemudian dirombak menjadi didominasi dengan orang-orang dari Sriwijaya Air. Kemudian Sriwijaya Air tidak kunjung membayar utang-utang mereka kepada Garuda Indonesia Group atau dalam hal ini Citylink. Isi dari tuntutan yang dituliskan oleh Citylink Indonesia adalah yang pertama, pembayaran hutang. Citylink meminta pengadilan untuk memerintahkan Sriwijaya Air membayar utang yang tertunggak kepada Garuda Indonesia Group. Jumlah hutang ini mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, yaitu kompensasi kerugian. Citylink menuntut ganti rugi atas kerugian finansial dan operasional yang dialami akibat pelanggaran kontrak oleh Sriwijaya Air.
Ini termasuk biaya yang sudah dikeluarkan untuk manajemen dan operasional Sriwijaya Air selama periode KSO atau kerjasama operasional. Yang terakhir, yaitu penghormatan kontrak. Citylink meminta pengadilan untuk menegakkan ketentuan dalam KSO atau kerjasama operasional termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sriwijaya Air. Namun, meskipun kasus ini sangatlah pelik, kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan melalui mediasi dan negosiasi. Kesepakatan tersebut mencakup penyelesaian kewajiban finansial dan penyesuaian operasional yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian kontrak dan pentingnya menyelesaikan perselisihan bisnis melalui mekanisme yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif terhadap operasional perusahaan. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.